Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk berbakti, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau mempergunakan waktu yang singkat ini untuk kami menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Berkati ibadah kami, lawat kami, Roh Kudus mengalirlah memenuhi hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita datang pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian, nyanyian, tarian kita persembahkan bagi Dia. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tangan kita, angkatlah tanganmu,
Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Sekali lagi serukan, bagi Sang Raja. Haleluya. Kita mau menyanyi dan menari bagi Tuhan. Ya, karena apa? Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Dan biarlah kita tetap rindu untuk tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan angkat pujian Sinar Kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini
Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi mari serukan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Mari serukan, serukan namanya, tinggikan namanya, sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Sekali lagi mari kita angkat pujian, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Engkau adalah harta kami yang terindah Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada kami memiliki Yesus Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi Engkau. Kami naikkan bagi Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu.
Jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditanami dengan benih firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami buka telinga kami, hidup kami untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau masih ada yang di luar bisa masuk saja. Masih ada 2-3 orang bisa masuk. Ya, puji Tuhan. Ya, pandemi belum selesai saudaraku, sebab itu program pemerintah agar Bapak Ibu yang bisa menerima vaksin, ya, dan vaksin yang diutamakan adalah yang usia lanjut, ya, puji Tuhan. Ada beberapa yang lolos, ya, ada beberapa yang tidak. Sebab itu jaga kesehatan saudaraku, sebab ketika kondisi tubuh lemah itu mudah terserang virus, ya. Jadi diberi vaksin itu bukan di swab, ya. Kalau swab itu kan yang hidungnya dimasuki sesuatu, ya. Itu ngetes ini orang punya corona apa enggak gitu, ya. Tapi kalau vaksin itu diberi virus vaksin tapi yang dilemahkan supaya Bapak Ibu punya kekebalan, ya. Jadi dalam tubuh Bapak Ibu itu ada darah putih yang tugasnya menyerang bibit penyakit yang masuk. Nah, darah putih ini dilatih untuk menyerang virus corona yang sudah dilemahkan. Terus ketika akan masuk lagi, ya jangan sampai, ya, andai kata masuk lagi virus corona, masuk lah darah putihnya sudah terlatih, ya. Oh, aku sudah pernah menyerang musuh seperti ini. Jadi sudah terlatih. Itu maksudnya vaksin, ya Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu paham, jangan sampai ada yang enggak mau divaksin, tapi ini demi kesehatan, ya, punya kekebalan tubuh. Namun sebab itu perlu jaga kesehatan, sebab kalau kesehatannya darah tinggi atau gulanya tinggi itu juga nggak bisa divaksin, takutnya darah putihnya nggak kuat untuk ngelawan virus yang masuk, ya, karena sudah kerja ngelawan penyakit yang sudah ada, ya. Sebab itu jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting, ya. Bapak Ibu mau sehat kan? Amin, puji nama Tuhan, ya. Sebab itu ketika Bapak Ibu sudah diparingi sehat, ya, gunakan sebaik mungkin, ya. Jangan diamburadulkan kesehatan itu untuk hal-hal yang tidak penting, ya, tapi untuk hal-hal yang berguna, yang berkenan di hadapan Allah, ya. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini saudaraku kita akan belajar tentang sang pengharapan. Bapak Ibu punya pengharapan? Punya, ya. Setiap orang pasti punya harapan. Seorang ibu baru melahirkan seorang anak punya harapan, ya. Aku punya anak ini, saya besarkan, saya pelihara, saya didik, saya bimbing supaya besar menjadi orang yang berguna, ya. Menjadi orang yang bermanfaat. Haleluya, baik untuk lingkungan, terlebih untuk orang tuanya tentu, ya. Harapan seorang ibu atau bapak, ya. Nah, saudaraku, harapan kita apa? Kadang-kadang saya melihat anak-anak yang masih muda, gelandangan, ngambil-ngambil sampah, saya mikir ini anak pernah dilahirkan, ya. Anak ini pernah lahir dan orang tuanya tentu memiliki harapan, ya. Tapi ketika menjadi seperti itu sangat mengecewakan. Nah, saudaraku, harapan apa yang kita miliki dalam dunia ini?
ketika kita menaruh harapan kita kepada sesuatu yang belum tentu, itu bisa mengecewakan. Ya. Nah, tujuan saudara dan saya dihadirkan ke dalam dunia ini supaya kita memiliki satu pengharapan kembali kepada hidup yang kekal. Untuk itu Kristus diturunkan supaya saudara dan saya menaruh harapan kepada Kristus, dan ini ending kehidupan kita. Ya, mungkin harapan-harapan yang ada di dunia ini mengecewakan kita. Tapi ketika kita taruh harapan kita kepada Kristus, itu endingnya. Harapan di dunia mungkin tidak bisa kita terima, tetapi kita masih punya satu harapan, yaitu hidup bersama Kristus. Kita baca Mazmur 146 ayat yang ke-5. Mazmur 146 ayat yang ke-5. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama sambil berdiri. Dan kalau Bapak Ibu percaya ini adalah firman Allah, aminkan dengan kuat. Ya, kalau dulu kita hafalkan, baik juga untuk dihafalkan ya. Mazmur 146 ayat 5, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini harapan utama dari akhir kehidupan kita, ya. Bukan berarti saudara enggak boleh punya harapan di dunia, tidak, ya. Saudara punya harapan, aku kepingin punya rumah, tentu kita akan menabung, ya, untuk kita mewujudkan harapan kita, ya. Nah, saudaraku, bukan berarti saudara enggak boleh punya harapan di dunia, boleh. Tapi seandainya itu tidak terlaksana, mari saudaraku kita kembalikan kepada kehendak Tuhan. Ya, ketika kita punya harapan-harapan dalam dunia ini, sertakan rencana Allah di dalamnya. Seperti kita sekalian di gereja ini memiliki harapan punya tempat ibadah yang lebih luas, punya tempat parkir, dan kita sudah berusaha untuk nabung. Ya, walaupun tabungan kita itu tidak sesuai dengan kenaikan harga, tapi itu kita sudah usahakan dan sampai hari ini kita belum terwujud. Kita enggak perlu kecewa karena kita sertakan rencana dan kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah izinkan, enggak ada yang mustahil. Semua itu terjadi, ya. Karena setiap jengkal tanah itu milik Allah, ya. Allah sangat mudah untuk memberikannya kepada kita. Tapi kalau itu belum ada dalam rencana Allah atau menunggu waktunya Allah, kita tentu harus sabar, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, benar, setiap orang itu punya pengharapan. Sekarang pertanyaannya, harapan yang kita punya itu kita taruh kemana? Haleluya. Apa yang kita harapkan selagi di dunia ini? Punya rumah atau punya rumah tangga, punya suami, punya istri, ya, yang penuh kebahagiaan. Tentu itu harapan semua orang. Cuma kadang-kadang ketika memasuki harapan yang sudah diharapkan tadi, ternyata tidak sesuai dengan bayangannya. Loh, ternyata rumah tangga enggak seindah yang saya bayangkan, ya. Jadi harapan di dunia ini kadang-kadang mengecewakan, ya. Dan apa sebetulnya yang kita harapkan dalam dunia ini? Tentu mungkin keamanan. Semua orang mengharapkan keamanan, tidak ingin ada kecelakaan. Kenyamanan, ya. Semua orang mengharapkan itu, hidup nyaman. Siapa yang tidak suka? Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, keberkatan misalnya, ya. Tapi saudaraku, apakah hidup di dunia ini mulus seperti itu saja? Kadang-kadang datang sesuatu yang kita tidak suka. Nah, sebab itu saudaraku miliki pengharapan yang kepada Tuhan.
Sehingga ketika harapan-harapan yang ada dalam dunia ini tidak kita terima, kita bisa kembalikan, Tuhan, rencana dan kehendak-Mu yang jadi. Hanya saudaraku, jangan ngotot dengan kehendak-Mu sendiri. Kalau kita ngotot dengan kehendak kita sendiri, minggu lalu kita sudah periksa ambisi Saul, ambisi Daud. Ngotot, aku kepingin dengan Batseba, ya. Nyatanya memberi kebahagiaan, enggak juga, malah petaka, iya. Ya, jangan ngotot dengan kehendak-Mu sendiri. Nanti kalau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya, jangan bilang ini kehendak Tuhan, ya. Jangan bilang ini kehendak Tuhan. Nah, dari situ kita perlu bertobat. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku, kita mau taruh harapan kita kepada Tuhan. Nah, di Alkitab ditulis harapan itu seperti jangkar. Tahu jangkar ya? Kita baca lebih dulu Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Pengharapan itu sauh jiwa kita yang kuat, yang dilabuhkan sampai belakang tabir. Tabir itu apa? Tabir itu ini loh saudaraku, ada kelambu ya, korden ya di sini, ini tebel sekali. Ini tabir. Nah, di Ibrani 6 ayat 19, harapan itu seperti jangkar yang dilabuhkan sampai belakang tabir. Belakang tabir itu ada apanya? Belakang tabir itu ada peti perjanjian yang penuh dengan kemuliaan Allah. Adakah harapan kita lemparkan sampai ke belakang tabir? Hidup penuh dengan kekudusan yang boleh masuk dalam ruang maha kudus ini cuma imam besar. Tabir ini pula yang sobek, robek, ya, pecah menjadi dua saat Tuhan Yesus mati. Saat Tuhan Yesus disalib, ada satu tabir yang terbelah sehingga semua orang bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Karena apa? Karena kematian Kristus. Jadi Bapak, Ibu dan saudara dan saya, saudaraku, punya akses masuk dalam kemuliaan Allah. Nah, akses ini jangan disia-siakan, ya. Banyak orang menganggap Tuhan itu enggak penting, ya. Ketemu Tuhan itu enggak penting. Saudara datang ibadah ke tempat ini tujuannya ketemu Tuhan. Untuk kita bisa memuji Tuhan. Kami menghadap Engkau dan mendengar suaranya. Taruh jangkar itu. Nah, kita melihat gambar sebuah jangkar, silakan Mbak. Ya, nah ini gambar sebuah jangkar. Jangkar ini apa saudaraku? Jangkar ini biasanya diikat di kapal dengan rantai yang kuat gitu ya. Tujuannya apa? Supaya ketika kapal ini berlabuh ya, mendarat ke pantai, ini dilemparkan sampai jauh ke dalam lautan, sampai ke dasar lautan. Dan jangkar ini nyantol nyantol di dasar laut, atau mungkinnya ditaruh di pantai ya, dilabuhkan, dilempar sampai belakang tabir. Nah, jangkar ini seperti harapan. Kapal-kapal yang punya jangkar ini ketika berlabuh, jangkar ini dilempar supaya mengkait di satu daratan. Sehingga kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak ya. Coba gambar kapal satunya. Nah, itu ada talinya saudara ya. Ada tali. Tali ini dalamnya ini ada jangkarnya. Jangkarnya masuk ke dalam dasar laut supaya kapal ini terikat. Enggak lari kemana-kemana. Kalau ada ombak dia tetap di sini. Tapi kalau enggak ditaruh jangkar, kapal ini akan
kena ombak, bisa ke tengah, bisa lari ke pinggir sana, ke pinggir sini ya, terikat. Jadi kapal ini terikat di sebuah pantai kalau ada jangkar yang terikat. Nah, Ibrani tadi mengatakan harapan kita itu seperti itu. Seperti sauh, seperti jangkar yang dilempar sampai ke belakang tabir. Nah, saudaraku, apakah saudara punya harapan yang kita taruh sampai ke belakang tabir? Atau harapan kita hanya ada di dunia ini saja? Ikut Tuhan karena mungkin ada orang yang bersaksi, oh ikut Tuhan itu enak, dipelihara, dicukupi, ya. Wah, dibantu sama gereja. Saudaraku, kalau kita ikut Tuhan dengan dasar harapan itu sangat celaka. 1 Korintus mengatakan kita orang paling malang. Kalau kita ikut Tuhan hanya untuk perkara-perkara dunia. Tapi jangan takut ketika ikut Tuhan, Tuhan janji pemeliharaan, ya. Tuhan janji pemeliharaan. Haleluya. Tidak sehelai rambut pun di kepalamu yang gugur tanpa seizin Allah. Kemudian kita bertanya, loh kalau begitu kenapa ada orang-orang dianiaya karena nama Tuhan? Itu seizin Allah, ya. Saudaraku, karena orang ini kuat dan mampu menghadapi penderitaan, diizinkan. Makanya Tuhan bilang, mengikut aku tidak akan berlayak kalau enggak mau pikul salib, ya. Dan kita yakin pemeliharaan Allah. Burung di udara dipelihara, apalagi kita. Pasti Tuhan pelihara. Seandainya enggak, toh itu seizin Allah. Dan Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, taruh harapan kita. Supaya kita tidak menaruh harapan ini di dunia. Sehingga ketika kita menderita dalam dunia kita marah. Mana yang katanya Tuhan pelihara? Mana yang katanya Tuhan sanggup menyembuhkan? Wow, saudaraku, kalau orang percaya Tuhan, dia pasrah sepenuhnya apapun yang Tuhan kerjakan. Seringkali ketika saya berdoa, saya membayangkan diri saya ini seperti anak kecil yang ada di belakang Tuhan. Saya ngetut nih Tuhan, saya buntuti Tuhan, saya pegang jubahnya Tuhan. Kemanapun engkau mau. Bahkan seringkali saya membayangkan Tuhan, ini tanganku, pegang tanganku. Karena saya gak tahu langkah-langkah kemana yang engkau akan jalan, yang aku akan mengikuti engkau, ya. Tapi saya tahu Tuhan memberi kekuatan. Nah, saudaraku, taruh harapan kita kepada Tuhan sampai di belakang tabir. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana harapan itu kita tambatkan, ya? Kemana pengharapan kita itu kita tambatkan, kita lemparkan, kita cantolkan. Kemana? Kepada dunia, kepada kekayaan, kepada hawa nafsu, ya. Seringkali orang kalau menaruh harapannya pada kekayaan, dia menghalalkan segala cara. Gak peduli orang lain merugi, orang lain menangis, ya, gak peduli. Yang penting aku kaya, ya. Ini kehidupan Zakeus, ya. Gak peduli, yang penting aku kaya. Tapi ketika dia ketemu Yesus, berubah. Yang dulunya ingin mengeruk kekayaan untuk diri sendiri, dia bisa memberi, dia bisa membagi. Separuh dari kekayaannya akan dibagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang sudah diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Coba dia hitung, habis enggak kekayaannya Zakeus? Habis, separuhnya sudah dibagi-bagi. Dan orang yang sudah diperas akan dikembalikan 4 kali lipat, habis. Tapi itu bukan masalah bagi Zakeus. Aku sudah ketemu harapan. Aku sudah ketemu Yesus
yang memberi harapan untuk hidup yang kekal. Ini pegang, saudaraku, pegang. Haleluya. Kalau saudara menaruh harapan ini dalam dunia ini saja, aku ingin menikmati hidup dengan kekayaanku, dengan keberhasilanku, dengan ya segala macam, dengan mungkin suamiku, dengan istriku, saudaraku. Dan banyak orang yang masih muda belum punya pasangan, ketika sudah masuk dalam pasangan banyak hal yang belum diketahui. Saudara, mari kita taruh harapan kita kemana, ya? Kemana? Kalau hanya ke dunia, kekayaan, kepada hawa nafsu, pada kemapanan di dunia ini, sia-sia. Mari kita baca Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini pernyataan Salomo. Apa yang kurang dari Salomo sih? Kekayaan? Wow, Salomo itu orang terkaya waktu itu, ya, luar biasa. Apa yang nggak ada di Salomo? Kekayaan ada, jabatan, dia raja, punya jabatan tertinggi dalam sebuah negara. Dia punya jabatan, apalagi istri. Berapa istrinya, saudara? 1000 itu sama gondek. Ya ampun. Tapi akhir kehidupannya dia katakan, pengkhotbah ini adalah ditulis oleh Salomo. Dan dia menyatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Dia usaha, dia dapatkan, haleluya. Dia menjalin hubungan dengan negara-negara lain sehingga dia punya akses untuk membangun apa, raja-raja lain datang memberikan, menolong, membantu. Dia punya segalanya. Tapi dia katakan, lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau dia tidak menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Sebab itu ketika dia sebelum menjadi raja diwanti-wanti sama Daud yang sudah tua, ya. Daud berkata, "Nak, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Beribadah kepadanya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri." Tapi nasihat ini gak didengarkan. Begitu dia naik daun, ya, dia kepingin memuaskan hawa nafsunya, ngambil istri ya sesuka hatinya. Asal aku tahu kamu, aku suka kamu, ambil. Aku suka kamu, ambil. Karena kaya. Tapi akhirnya dia katakan sia-sia. Minggu lalu saya katakan itu hanya sebatas liang kubur. Gak ada apa-apanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Salomo mengatakan ini seperti usaha menjaring angin. Apa yang didapat ketika menjaring angin? Gak apa-apa, kosong. Ya. Nah saudaraku, apakah kita mau selagi saudara dan saya dalam dunia ini, langkah, pekerjaan, usaha kita itu seperti menjaring angin, sia-sia. Ketika nyampe kepada Tuhan, pengadilan itu ada, saudara. Ya, pengadilan itu ada. Pengadilan Allah yang kita tidak bisa mengelak, tidak bisa dimanipulasi. Kalau pengadilan dunia yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Tapi di hadapan Allah pribadi, menghadap hadirat Allah.
Sekarang apa yang sudah kita lakukan dalam dunia ini? Adakah semua itu bisa kita bawa? Ini loh buahku Tuhan. Ini loh apa yang sudah aku lakukan. Ini talentaku Tuhan. Sudah berkembang. Haleluya. Adakah ketika kita menghadap hadirat Allah Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik. Terimalah negeri. Dari talenta diubah menjadi sebuah negara. Dahsyat upah yang disediakan oleh Allah. Sebab itu jangan sia-siakan kesehatan saudara, kesempatan saudara, waktu saudara, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Akses untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Jangan dibuang. Mungkin saat ini ibadah-ibadah gereja, ya, ibadah-ibadah doa terbatas. Tapi bagi orang yang rindu akan Tuhan, bisa diambil di rumah. Bisa menengadah kalau kamarmu, rumahmu dipakai untuk banyak bersekutu dengan Allah, rumah itu menjadi rumah yang penuh damai. Bahkan orang masuk akan menikmati hadiratnya beda. Haleluya, puji Tuhan. Adik saya di Surabaya, saudaraku, kedatangan orang yang biasa gendam itu ya. Nah, pura-pura jual apa, dia ditatap ini. Adik saya tidak tahu. Tapi karena rumah itu sering dipakai untuk doa, tiba-tiba orang ini tidak mempan untuk menghipnotis adik saya. Dan dia keluar pergi ke tempat lain dan orang lain jadi korban. Saudaraku, pakailah rumah saudara menjadi rumah doa, ya, untuk berlutut, untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Orang yang masuk dalam rumahmu akan kena hadirat Allah. Puji nama Tuhan, ya. Saudaraku, taruh harapanmu kepada Tuhan, supaya jangan sampai ketika kita sudah menikmati segala sesuatu, akhir hidup kita berkata sia-sia, kasep, saudaraku. Sudah enggak ada waktu untuk kita berbenah kalau Tuhan langsung cabut. Bahkan Tuhan bilang, hai bodoh bagi orang yang mengumpulkan harta banyak sampai lupa. Dan Tuhan bilang, hai bodoh, kemana hartamu itu akan kau bawa kalau malam ini kamu diambil oleh Tuhan. Kalau harapan kita hanya ada di dunia ini, sia-sia. Salomo saja berkata sia-sia, apalagi kita belum apa-apanya Salomo, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Nah, itulah kalau harapan kita taruh kepada dunia, kekayaan, hawa nafsu, kemapanan, saudaraku, sia-sia. Ya, firman Tuhan sudah memperingatkan saudara hari ini, jangan saudara belandang keluar dari tempat ini enggak didengar lagi peringatan itu. Yang kedua, harapan kita mau taruh kemana? Ya, tentu kalau harapan kita mau taruh kepada Tuhan, saudaraku, kita mau taruh sampai di belakang tabir, kita mau taruh pada hidup yang kekal, artinya ketika kita menderita dunia ini kita masih punya harapan. Sesudah hidup ini aku akan masuk dalam hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau itu yang kita miliki, harapan yang kita miliki itu kita taruh ke hidup yang kekal kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita baca Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Bukankah ini sering kita nyanyikan? Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Saudaraku, siapa yang aku harapkan di sorga? Bukan rumah yang indah, penuh permata, jalannya emas, bukan itu. Tapi pemazmur ini menyatakan siapa yang aku harapkan?
adalah Tuhan, ya. Hanya Engkau yang aku harapkan. Puji nama Tuhan. Nah, selain Engkau ndak ada. Seperti ketika seorang anak merantau pulang, yang diharapkan itu ketemu orang tuanya. Atau anak sekolah pulang, yang dicari nomor satu siapa? Bukan makanan, ya, tapi ma, pa, itu yang dia cari, ya. Nah, ketika kita ke sorga, siapa yang kita cari? Harapan kita ketemu siapa? Haleluya. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita cuma merindukan Tuhan. Kalau hati dan pikiran ini, jiwa ini, kita taruh untuk mikirkan perkara yang di atas, mikirkan Tuhan, maka ayat 26 mengatakan, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Orang seperti ini, saudaraku, apapun yang terjadi dalam dunia, dia tidak akan menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan. Aku mau tetap berdiri di sini, Tuhan. Saya tidak mau lari kemana-mana. Haleluya. Apapun yang terjadi, tidak akan mengingkari imannya. Dia akan tetap di situ. Sekalipun batinku dan hatiku habis. Sebab itu kenapa rasul-rasul mereka menderita sampai rela mati disalib, kepala di bawah, ada yang mati digergaji, ada yang digoreng, saudaraku. Kenapa mereka bersedia seperti itu? Karena ini loh, harapannya itu ditaruh ke sana. Haleluya. Ketika Tuhan panggil suami saya, saudaraku, saya cuma tunduk di hadapan Allah. Aku mau tetap berdiri di sini, Tuhan. Saya tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Saya cuma mandang tugas pelayanan yang Tuhan taruh. Haleluya. Saya tidak mau pergi. Terbersit juga pikiran. Kembali ke Surabaya, kerja lagi untuk membiayai anak-anak. Terbersit. Tapi saya padamkan dalam nama Yesus. Saya harus kembali pada komitmen. Sekali menyerah, tetap menyerah. Saudaraku, orang yang menaruh harapan itu kepada Allah, apapun yang terjadi, dia akan tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Dia tidak mau keluar dari rencana Allah. Haleluya. Ada orang minta nasihat, Bu, bagaimana kalau saya mau menikah lagi sama-sama perempuan? Saya cuma berkata, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau ibu mau, ya monggo, ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi anak-anak saya setuju, ya monggo, ya. Keputusan ada di tangan ibu, silakan. Saudaraku, setelah dijalani, wah berapa tahun dia mengalami, bagaimana ya Mbak Nari, saya seperti ini. Ya wis, berdoa saja, Bu, Tuhan kuatkan. Jadi saudaraku, mari kita tetap berdiri, jangan keluar dari kehendak kita. Jangan mengikuti kehendak kita keluar dari kehendak Allah. Hancur, saudara. Tapi ketika sudah hancur bertobat, pasti Tuhan tolong, ya. Tapi jangan sampai melewati kehancuran. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, saudaraku, apapun yang terjadi, orang seperti ini akan tetap teguh, ya. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17. Silakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Itulah saudaraku, penderitaan ringan di dunia ini. Kalau orang menaruh harapan itu kepada Tuhan, ketika menderita di dunia ini tidak ngeluh. Aduh, nasibku kok gini ya. Aduh, anakku sampai si kecil-kecil, masa suamiku dipanggil Tuhan, kenapa Tuhan? Mengeluh. Tidak,
saudaraku. Kalau menaruh harapan ini kepada Tuhan gak akan mengeluh. Karena apa? Penderitaan yang kita alami oleh kehendak Allah dalam dunia ini akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat upahnya, wow, gak sebanding dengan penderitaan. Kenapa? Orang berani menderita karena Tuhan. Karena tahu ini. Di dunia ini penderitaan itu cuma ringan. Tidak sebanding dengan upah yang akan diterima. Karena apa? Menaruh harapan ini kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, wow, upahnya luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau tahan iman kita. Hidup kita jalani sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah. Jangan keluar begot sesuai dengan kehendak diri kita. Nanti kalau sudah masuk terperosok baru kita teriak. Sebelum terperosok itu loh kita ingat, enggak Tuhan, ya, aku mau berdiri pada rencana dan kehendak-Mu. Sekalipun mungkin saat ini menderita. Haleluya, karena penderitaan itu akan membuahkan upah yang jauh luar biasa. Haleluya. Jadi ingat saudaraku, kalau kita taruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan neko-neko. Apapun yang terjadi, kita akan tetap hidup kudus. Hidup sesuai rencana Allah. Haleluya. Karena apa? Kita tahu ada upah. Haleluya. Dan kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan. Tuhan itu memampukan, ya. Sebab itu jangan ngeluh, aduh aku kok kayak gini sih, gimana sih ya, aku kok kayak gini sih. Haleluya saudaraku, gak usah mengeluh karena kita tahu Tuhan memampukan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, luar biasa. Ini sebuah pernyataan, ya, karena pengalaman. Aku tahu apa itu kelimpahan, kata Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi Paulus itu tidak selalu kelimpahan, ya, tapi pernah juga kekurangan. Haleluya. Tapi dia berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu. Baik itu kekurangan, dia tidak keluar dari jalur. Saat kekurangan kemudian minta-minta, saat kekurangan kemudian mencuri, enggak juga. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Haleluya. Karena apa? Ini loh, hidup ini menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi ketika ada kekurangan, Tuhan tahu enggak? Tahu. Dan kalau Tuhan tahu kemampuan Paulus. Oh, kamu mampu hari ini puasa. Jadi kamu enggak usah diberkati. Bisa jadi, saudaraku. Ya. Jadi keadaan apapun yang terjadi, saudaraku, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, katanya Filipi mengatakan, aku cakap. Haleluya. Aku bisa. Haleluya. Aku bisa. Puji nama Tuhan, ya. Waktu suami saya baru dipanggil Tuhan, ada keluarga dari Kediri, ini Mbak tak ewangi momong anaknya. Oh tidak, ini tanggung jawab saya. Kalau saya titipkan sana bisa imannya keluar nanti, ya. Ndak, apa Tuhan lebih kecil dari mereka yang bisa memelihara. Saudaraku, aku cakap, aku bisa.
walaupun bergelayut sebuah kekhawatiran, ketakutan, tapi dalam nama Yesus saya taruh di dalam tanganmu segala kekhawatiran dan ketakutan ini. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan diberi kekuatan, diberi kemampuan. Sebab itu jangan ada yang berkata, aku kok seperti ini, aku enggak kuat hidup sendiri. Belum tentu pasangan hidup yang kita harapkan itu mengganti posisi Tuhan. Enggak akan, ya. Bisa jadi mengganti posisi Tuhan, membuat kita hanyut. Wah, bahaya saudara ya. Puji nama Tuhan. Jadi mari kita hati-hati, kita waspada saudaraku, dengan kehidupan yang ada dalam dunia ini. Selagi saudara punya kesempatan, ini kesempatan emas, anugerah ya. Jangan dibuang. Haleluya. Jangan diabaikan. Kesempatan ibadah mungkin cuma seminggu sekali ya, tapi biarlah kesempatan-kesempatan lain saudara gunakan pribadi dengan Allah. Haleluya. Sekarang memang umumnya kalau dulu ibadah ribuan orang berkumpul, mungkin itu KKR, mungkin tempat-tempat ibadah yang lebar dan luas penuh. Tapi sekarang umumnya ibadah dengan bangku yang kosong karena masuk di YouTube, masuk di channel-channel saudaraku. Nah, kesempatan ini jangan membuat saudara enak aku bisa ibadah sambil tiduran, ngrungokne sambil tiduran. Hormati, hargai Tuhan. Mungkin minggu kita tidak sempat ibadah, tapi beribadahlah dengan benar, dengan hormat kepada Tuhan. Sebab itu ketika kita online, saya minta di absen ya. Bukan karena saya ingin saudara ibadah apa enggak, Tuhan itu loh lebih tahu. Tapi dengan begitu saudara membawa diri, melatih diri. Aku ibadah dengan sungguh ya. Latihan, puji nama Tuhan. Nah saudara tuh, ini adalah calon-calon mempelai. Saudara dan saya itu mempelai Kristus. Mempelai wanita, gereja itu mempelai wanita Kristus. Apa yang kita persiapkan ketika mempelai laki-laki itu datang? Harapan mempelai wanita itu adalah kedatangan mempelai laki-laki. Harapan mempelai wanita itu adalah kedatangan mempelai laki-laki. Pernah adik saya waktu menikah, saudaraku, dia sudah didandani cantik, ngenteni. Ini mempelai laki-laki itu dandan di rumahnya, kok enggak datang-datang sampai malam. Ini piye? Enggak ngerti ini mobilnya mogok. Nah saudaraku, mempelai wanita ini nunggu. Apakah saudara juga nunggu Kristus datang? Kalau kita menunggu, kita dandan. Ya, ini loh dandanan kita, ya. Hati kita dandan. Menaruh harapan ini hanya kepada mempelai. Kapan mempelai itu datang? Haleluya. Apakah saudara punya harapan ini? Kalau ada, bakar itu terus, ya. Bakar itu terus. Supaya kita ketika mempelai itu datang, wow, kita punya harapan yang nyata. Wah, ini Tuhan datang, ya. Jangan sampai Tuhan datang kita takut, ya. Bahkan kita ketinggalan. Waduh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama, saya dan saudara sama-sama mempersiapkan diri menyambut mempelai, menaruh harapan ini hanya kepada Tuhan. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kita nggak usah kerja saja. Oh ya jangan ya. Kita tetap kerja, lakukan aktivitas sehari-hari ya, yang perlu untuk kita lakukan. Tapi jangan sampai menyita waktu sehingga kita kehilangan waktu dengan Tuhan, menyita pikiran kita sehingga pikiran kita lupa akan Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu lama, Yesus harapan jiwaku. Nyanyikan dengan sungguh apa yang keluar dari mulut kita. Katakan, Yesus harapan jiwaku, tidak ada lain. Yesus harapan jiwaku. 3/4. Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Sungguh Tuhan tidak ada lain. Yesus pelepas hidupku. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwa. Katakan dengan sungguh, Yesus ada di depanmu. Yesus harapan. Katakan dengan pribadi, jiwaku. Engkau harapanku Tuhan. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Katakan sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Dengar kami anak-Mu Tuhan. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Sungguh Tuhan, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Silakan menyembah kepada Tuhan, bahkan mengatakan isi hati saudara kepada Tuhan. Haleluya. 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 Dunia gak ada apa-apanya Tuhan.
Kami menaruh harapan kami kepadamu. Dunia semakin sulit dan susah, tapi kami menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup memelihara jiwa kami. Engkau sanggup memberikan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Jagai pikiran dan hati kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Bangkitkan harapan kami hanya kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ketika kami kekurangan gairah. Tambahkan semangat kepada kami Tuhan. Biarlah sau harapan kami tambatkan di belakang tabir tempat kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Beri selamat suka. Beri selamat suka. Itu cukup bagi kami dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Bapak. Mengalir dan Kau menjamah satu persatu telinga yang sudah mendengarkan pagi hari ini. Baik di tempat ini ataupun di luar sana Tuhan, Kau menjamah, membangkitkan semangat kami untuk menaruh harapan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menjagai dan memelihara kami. Dan harapan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tetapkan anak-anak-Mu untuk terus percaya dan hidup dalam rencana dan kehendak-Mu. Jagai, lindungi kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah berita firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus,
dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami semua menjadi terang-Mu. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami yang susah, Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami pohonkan doa berkat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi